Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin khususon jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo, khususon mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Hulayani wa khususon jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo wa khususon segenap rakyat Indonesia. Semoga kita bisa melalui masa krisis corona dan semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan virus corona di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadzal bab anwa'ul hurriyah. Bab ini menjelaskan tentang bermacam-macamnya kemerdekaan atau ragamnya kemerdekaan atau kebebasan. Inna lil hurriyati, sesungguhnya bagi kebebasan atau kemerdekaan, anwa'an, memiliki berbagai macam ragam, berwarna-warni. Minha, di antara dari hurriyah itu, hurriyatul fardi adalah kebebasan individu. Wa hurriyatul jama'ati, dan kebebasan kolektif, kebebasan komunal, kebebasan bersama. Wa hurriyatul iqtisadi, dan kebebasan ekonomi, kegiatan ekonomi. Wa hurriyatus siyasati, dan kebebasan politik. Wala taqumu, dan tidak berdiri li sya'bin, bagi golongan atau bagi rakyat, qaimatun, orang yang berdiri, illa, kecuali bihadil hurriyati, dengan inilah kebebasan-kebebasan al-arba'i, yang ada 4. Jadi kebebasan itu memiliki ragam, memiliki warna-warni. Di antara kebebasan itu, yang pertama adalah kebebasan individu, yang kedua kebebasan kolektif, komunal, kebebasan bersama, yang ketiga kebebasan ekonomi, ya kan, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, dan yang keempat kebebasan politik. Nah, kegiatan-kegiatan politik. Nah, bagi rakyat, ya, itu tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa survival atau eksis kecuali dengan adanya jaminan 4 kebebasan itu, ya kan, yaitu kebebasan individu, kebebasan kolektif, ekonomi, dan politik. Fahriyatul fardi, kemudian kebebasan individu. Waqad sumia, dan sungguh kebebasan individu ini, hurriyatul fardi ini, dinamakan al-hurriyata, terhadap kebebasan as-syahsiyata, yang bersifat individu. Amrun adalah sesuatu, adimul khotori, adalah pangkat yang level yang paling agung. Wa alaihi, dan atas hurriyatul fardi ini, tatawaqqafu, itu bisa berhenti atau bisa bergantung, hurriyatul jama'ati, kebebasan komunal atau kebebasan bersama. Li'annal jama'ata, karena sesungguhnya jamaah komunal, kebersamaan, tata'allafu, itu tersusun, minal afrodi, dari individu-individu manusia.
Fahurriyatuha, maka kebebasan jamaah ini la takuna, tidak ada illa bi hurriyati afrodiha, kecuali dengan merdekanya masing-masing individu-individu jamaah tersebut. Fa'alal ummati, maka atas umat manusia, allati yang tawaddu, yang umat itu suka, cinta, antakuna, ketika umat itu ada hurrotan, dalam keadaan bebas. Antas'a, umat itu ketika berjalan litarbiyati afrodiha, karena mendidik individu-individu umat tersebut, tarbiyatan, dengan didikan, hurrotan, yang merdeka. Liyatakawana, supaya wujud, supaya muncul atau wujud minha, dari umat itu, majmu'un, golongan, hurrun, yang merdeka. Nah, paragraf kedua ini hendak dikatakan bahwa kebebasan personal, maksudnya di sini adalah dinamakan dengan kebebasan individu, adalah satu level yang paling agung, gitu, yang paling menentukan, gitu katanya. Karena kebebasan kolektif, kebebasan bersama, hurriyatul jamaah itu bergantung pada kebebasan individu. Sebab jamaah komunal, ya kan, itu tersusun dari individu-individu manusia. Jadi kebersamaan atau rakyat, komunal, masyarakat itu kan tersusun dari individu-individu manusia, gitu. Sehingga kebebasan komunal, kebebasan bersama itu tidak bisa tercipta, tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya kebebasan individu-individu manusia tersebut. Nah, ya kan? Maka umat manusia itu, ya kan, ketika dia cinta terhadap kebebasan, tentunya dia harus melakukan pendidikan kepada anggotanya, kepada individu-individunya dengan pendidikan yang bebas, ya kan? Supaya dari umat manusia itu muncul generasi atau golongan yang bebas pula, gitu, yang merdeka pula. Wa hurriyatul fardi, ya, kebebasan individu, tashtamilu, itu mencakup, ya kan, hurriyatul qauli, terhadap kebebasan berbicara, kebebasan bicara, wal kitabati, dan kebebasan menulis, wattibaati, dan kebebasan penerbitan, percetakan, buku, koran, majalah, gitu, jurnal, gitu. Wa nashril fikri, dan kebebasan menyebarkan, mengkampanyekan pemikiran. Min ghairi raqibin, dengan tanpa adanya orang yang menspionase, dengan tanpa adanya orang yang mengawasi, ya kan. Wala muakhidin, dan dengan tanpa adanya orang yang mengecam. Ala syarti alla yakhilla, dengan syarat, ya, tidak mencidrai zalika, yaitu hurriyatul qaul wal kitabah wa tiba'ah wa nashrul fikri, itu bi hurriyati ghairihi, terhadap kebebasan orang lain. Nah, dalam paragraf ketiga ini, kebebasan individu itu mencakup, nah, yang pertama kebebasan berbicara, yang kedua kebebasan menulis, yang ketiga kebebasan percetakan, dunia industri percetakan, perbukuan, majalah, jurnal, buletin, koran, dan yang lainnya, pamflet,
dan kebebasan menyebarkan pemikiran. Nah, 4 ini tanpa ada was-was adanya orang yang mengontrol, tanpa adanya orang yang menganggap itu subversif gitu ya. Tapi syaratnya katanya gitu. Syaratnya kebebasan itu tidak menciderai kebebasan orang lain. Gitu. Jadi kebebasan tidak dalam pengertian kebablasan, tidak. Tapi kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ketika seseorang itu melukai, menciderai kebebasan orang lain, maka dia pun itu tidak bisa dinamakan kebebasan gitu. Jadi batasnya kebebasan itu ketika ekspresi kebebasan itu tidak menciderai atau tidak merugikan kebebasan orang lain. Nah, fahuwa, maka seseorang itu hurun, merdeka, ayya'taqida, seseorang itu meyakini sesuatu yasha'u yang dikehendakinya. Di antaranya minal aqaidi, ya kan, dari keyakinan-keyakinan, ad-diniyati yang bersifat keagamaan, wal ilmiyati dan ilmiah, ya, dunia pengetahuan, keilmuan, wasiyasiyati dan politik, wal ijtimaiyati dan kemasyarakatan atau sosial. Wa ayyujahiro, dan ketika seseorang itu menampakkan gitu bidzalika terhadap mayasha'u itu, sesuatu yang dia kehendaki itu, illa in da'at, kecuali ketika mengajak atau menarik, mujaharatuhu, menampakkannya menampakkannya mayasya itu, sesuatu yang dikehendakinya itu, ila infisami urwatin, kepada putusnya tali, min ural ijtimai, dari tali-tali persatuan kemasyarakatan, ya kan. Wa ayatasarrafa, dan ketika seseorang itu memerintah bima, dengan sesuatu yamliku, yang seseorang itu memilikinya, maksudnya memiliki sesuatu itu, ya kan, min naqdin, itu dari harta, dari uang, ay ad-dirham di sini. Lalu kemudian wa aqarin, dan bumi, tanah, gitu, rumah gitu, properti yang lain, wa ghairihima, dan selainnya, naqdin wa aqar. Illa, kecuali, ya, in ada, ketika mendatangkan amaluhu, perbuatannya seseorang itu, ila safahin, kepada perbuatan yang rendah. Falahu, ya, maka seseorang itu hina idin, di dalam naqd wa aqar itu, hukmul mahjuri alaihi, hukum orang yang dikekang. Oke. Nah, jadi seseorang itu dalam paragraf sekarang ini, seseorang yang merdeka, ya kan, ketika dia meyakini sesuatu yang dia kehendaki, meyakini sesuatu yang dia yakini kebenarannya, misalkan dia merdeka atau bebas mengekspresikan keyakinan keagamaannya, al-aqaid ad-diniyah. Lalu kemudian aktivitas ilmiah gitu, pengetahuan, lalu politik, yang ketiga, yang keempat itu al-ijtimaiyah, perkumpulan, organisasi, bikin ormas, bikin LSM, bikin pesantren, bikin paguyuban, itu bebas gitu. Nah, ketika
uh, mereka memunculkan gitu, memunculkan atau menampakkan berbagai hal-hal yang dia inginkan atau yang dia yakini kebenarannya, atau dengan kata lain mereka boleh mengekspresikan gitu, mengekspresikan ritual-ritual dan keyakinan keagamaannya, pemikiran, pengetahuan dan hal-hal yang ilmiah, politik dan sosial atau perkumpulan. Nah, ekspresi dari kebebasan itu kecuali katanya kalau ekspresinya itu, ya kan, ekspresi sesuatu yang diyakininya itu baik keagamaan, ilmiah, politik dan golongan itu ketika diekspresikan itu memutus tali-tali kemasyarakatan gitu, memutus persatuan dan kesatuan, kecuali ketika mengekspresikannya itu menimbulkan kegaduhan, provokasi, atau menciptakan perpecahan gitu, atau menghancurkan atau merenggangkan kohesi sosial. Nah, itu kecuali seperti itu katanya. Itu tidak boleh gitu maksudnya. Nah, dan mereka juga boleh gitu dalam hal tasarruf bima yamliku, memerintahkan, mengolah, memanage, mengatur sesuatu yang dia miliki, dari harta bendanya, pekarangannya, tanahnya, rumahnya itu, dan kekayaan-kekayaan yang lain silahkan bebas diatur gitu, kecuali, nah ini ada batasannya lagi, kecuali perbuatan aktivitasnya itu akan berakibat pada sifat yang merendahkan gitu, merugikan itu. Safi itu hifatul aqli wal jahal wal qish. Jadi kecuali perbuatannya itu akan mengakibatkan kerendahan, kerusakan, kerugian gitu. Maka kalau begitu orang ini ya dihukumi orang yang harus dikekang gitu. Jadi boleh saja Anda gitu mengolah, memanage apa yang Anda miliki, gitu, harta kekayaan yang Anda miliki, dengan syarat jangan merugikan orang lain, merugikan lingkungan, jangan merugikan dan madarat kepada lingkungan dan yang lainnya gitu. Wasofatul qauli, ringkasnya penjelasan fi hurriyatil fardi, ya, di dalam kebebasan individu ini, annaha, sesungguhnya hurriyatul fard amrun, sesuatu yantahi, yang sampai, amr itu haitu yabtadi'u, ketika haitu di suatu tempat, yabtadi'u memulai, hurriyatu siwahu bebasnya orang lain. Ya, fal wajibu, maka sesuatu yang wajib, alal fardi, atas individu-individu manusia, apa yang wajib, ayyuhafidho, menjaga al fardu itu ala hurriyati ghairihi, atas kebebasan orang lain. Kama yuhafidu, sebagaimana al fardu itu menjaga ala hurriyati nafsihi, atas kebebasan dirinya. Nah, ringkas kata katanya gitu, tentang kebebasan individu itu, kebebasan individu itu boleh saja dilakukan selama
kebebasan yang lain itu juga nyaman, tidak berbenturan satu kebebasan dengan kebebasan yang lain. Nah, artinya bagi setiap individu masyarakat itu wajib untuk menjaga kebebasan orang lain, sebagaimana dia menjaga kebebasan dirinya, gitu. Jadi artinya bukan dalam pengertian bebas kebablasan. Wa hurriyatul jama'ati, kebebasan komunal, kebebasan bersama, ayyakuna ketika ada laha bagi jamaah hakul istima'i, hak untuk berkumpul, aina sya'at, dimanapun jamaah itu menghendaki, wa mata sya'at, dan kapanpun jamaah itu kapanpun jamaah itu punya keinginan, berkehendak gitu. Illa in kanat, kecuali ketika ada jamaah itu musallahatan, dicegah, wat fatumna'u, kemudian dicegah jamaah itu min dzalika, dari al-ijtima'. Artinya karena kecuali kalau darurat tidak boleh untuk berkumpul, berkerumun, nah gitu. Li'anna amalaha, karena sesungguhnya perbuatannya, aktivitasnya jamaah, hada yaitu amal, rubbama adaha, terkadang amal itu mendatangkan terhadap jamaah ilama, kepada sesuatu, yunafi, yang ma itu menafikan, meniadakan, al-hurriyata, terhadap kebebasan, as-sahihata, yang sahih, yang benar. Wa ayyakuna, dan ketika ada laha bagi jamaah, al-haqqu, hak, kebenaran, fi ta'lifil jam'iyati, dalam menyusun golongan, kebersamaan, ala ikhtilafi masyaribiha, atas berbeda-bedanya cita-citanya atau ADART-nya atau visi misinya al-jam'iyat, min ilmiyatin, dari bersifat ilmiah, wa adabiyatin, dan bersifat kebudayaan, ya kan, kebudayaan, budi pekerti, wa diniyatin, dan keberagamaan, wasinaiyatin, dan pertukangan atau industri kreatif, wa khairiyatin, dan kebaikan-kebaikan, wa siyasiyatin, dan politik, ala syarti ay antutabiqa, dengan syarat cocok, sesuai, andimatuha, undang-undangnya jamaah, ma, terhadap sesuatu, yasinnuhu, yang melakukan hu, terhadap ma, majlisul ummati, ya kan, majelisnya umat manusia, yaitu DPR MPR, minal qawanini, ya, dari undang-undang al-dusturiyati, yang bersifat kepemerintahan. Artinya ideologi, undang-undang hukum gitu. Lidzalika, karena ala syarti antutabiqa andimatuha, itu wajib ayakuna, ketika ada rijalu hadal majlis, pemimpin inilah majlis, miman, itu dari seseorang, urifu, yang diketahui, man, itu seorang itu, bil hurriyati, dengan kemerdekaan, wal ilmi, dan ilmu, wasidqi, dan kebenaran, kejujuran, wasihatil wujdani, dan sahihnya, benarnya sensitivitas kemanusiaan, wal aqli, dan akal, war riwayati, dan pikiran, likaila ya sunnu, supaya tidak melakukan, rijal itu tidak melakukan,
lil ummati kepada umat manusia, kepada rakyatnya, ma terhadap sesuatu yuqidu yang mengikat ma itu hurriyataha terhadap kebebasannya umat, wa yunafi dan menafikan atau menghilangkan ma itu maslahataha terhadap kemaslahatannya umat. Nah, agak panjang dalam paragraf ini ingin dikatakan bahwa kemerdekaan komunal, jamaah, ya kan, perkumpulan, itu mereka punya hak untuk berkumpul kapan saja dan di mana saja. Nah, kecuali katanya kan, kecuali ketika perkumpulan itu dilarang, ya kan? Kenapa dilarang? Karena aktivitas perkumpulan itu terkadang itu kan mendatangkan sesuatu yang menghilangkan arti kebebasan yang benar. Itu artinya perkumpulan tuh kapan saja di mana saja boleh, kecuali ketika perkumpulan itu mencidrai atau meniadakan makna kebebasan yang benar. Artinya kebebasan yang benar itu kan kalau kebebasan itu tidak mencidrai, melukai kebebasan orang lain. Gitu. Contoh saja, kita boleh berkumpul, kecuali kalau perkumpulan itu membahayakan, ya maka perkumpulan itu dicegah, dilarang. Contoh saat ini masa corona, kalau kita berkumpul maka berakibat pada penyebaran virus corona secara masif. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara kita tidak berkumpul. Karena kalau berkumpul kita saling menular, saling ditular oleh penyakit itu. Nah itu. Nah, berarti kan kalau kebebasan berkumpul itu mengakibatkan mencidrai kebebasan yang sesungguhnya, artinya mencidrai kebebasan yang sesungguhnya itu kan kebebasan yang tidak mengakibatkan madorot gitu. Kalau mengakibatkan madorot maka itu bukan kebebasan yang benar gitu. Nah, dan boleh saja komunal, masyarakat, paguyuban atau organisasi itu menyusun struktur organisasi dengan berbagai cita-citanya, dengan berbagai ADART yang berbeda-beda, visi misi, boleh saja. Ormas, paguyuban, LSM, pondok pesantren, dan macam-macamnya itu boleh saja. Disusun boleh saja. Dari misalkan komunitas ilmiah, ya kan, komunitas kebudayaan, sastra, peradaban, keagamaan, industri kreatif, ya kan, lalu kemudian pergerakan ekonomi, berbagai kebaikan dan politik, itu boleh saja. Parpol boleh saja dibikin gitu. Tapi dengan syarat, nah ini menarik. Dengan syarat gitu, andimahnya itu undang-undang, ADART, cita-cita, lalu kemudian apalagi visi misinya organisasi itu, dengan syarat harus sesuai dengan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah. Itu. Jadi pemerintah memiliki undang-undang, memiliki ideologi, memiliki hukum, ada tatanan sosial, ada macam-macamnya, itu adalah standarnya. Organisasi boleh berdiri, ormas boleh berdiri, LSM boleh berdiri, paguyuban boleh berdiri dengan syarat cita-cita, ADART, visi misinya itu sesuai dengan ideologi, undang-undang, hukum dan tatanan
yang telah ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Nah, karena itu seorang rijalu hadal majlis. Jadi para pemimpin, ya kan, pemerintahan itu haruslah dari orang yang mengerti batasan-batasan kebebasan, harus mengerti kebebasan yang sesungguhnya, harus dibekali pengetahuan, harus jujur, benar, memiliki sensitivitas kemanusiaan, gitu kan, memiliki kepekaan sosial, gitu, memiliki akal dan pemikiran yang baik, gitu. Supaya apa? Supaya para pemimpin, para tokoh pemerintah ini tidak melakukan kepada rakyatnya sesuatu yang membelenggu kebebasan rakyatnya dan menafikan kemaslahatan rakyatnya. Gitu. Jadi harus memiliki modal-modal itu, sehingga dalam realisasikan kebijakan itu tidak salah, gitu. Wal hurriyatu, adapun kebebasan al-iqtisadiyatu, ekonomi, al-hurriyah al-iqtisadiyah, kebebasan ekonomi, yaitu hurriyah iqtisadiyah hayatul ummati, adalah kehidupan masyarakat al-madiyati, yang bersifat materi. Fa in lam tutlaku, maka ketika tidak dilepaskan, laha bagi umat, hurriyatut tijarati, kebebasan berdagang, bertransaksi, berwira swasta, wa ziraati, dan kebebasan pertanian, wa insya'il masoni'i, dan kebebasan tumbuhnya pertukangan, perindustrian, industri kreatif dan macam-macamnya, wa istikhrajil ma'adini, dan kebebasan untuk mengeksplorasi atau mengeluarkan sumberan itu ma'adin itu tambang, gitu. Tambang lil intifa'i, karena mengambil kemanfaatan, bima, dengan sesuatu, tunakinuhu, yang menyimpan, tukinnuhu, yang menyimpan, hu, terhadap ma itu, al-ardu, bumi, min mawaridir rizki, dari pundi-pundi datangnya rezeki, kanat, maka ada, hayatuha, kehidupannya, al-ummat, kaimriin, seperti seseorang, seperti individu seseorang, syudda, yang perkasa, ya, diperkuat ya kan, wasaquhu, talinya imriin, atau syudda wasaquhu itu dibelenggu, ya, seseorang yang dibelenggu, yang dikekang secara kuat, gitu. Wa wudi'a, dan diletakkan, al-hablu, tambang, fi unuqihi, di lehernya imri'in, wa qad masaka, dan sungguh mengekang, bi torofaihi, dengan kedua ujungnya al-habl, rojulani, kedua laki-laki, dawa ba'sin, yang memiliki kekuatan atau memiliki keberanian, syadidin, yang sangat. Fahuma, maka keduanya, rojulani itu, yuhaddidanihi, rojulani itu menakut-nakuti terhadap imri'in tadi itu, bil hanaki, dengan mencekik, bil khonaki, dengan mencekik, wayatawa'adanahu,
wa yatawa'adanahu, dan mengancam rojulani itu, dua laki-laki itu, terhadap imri'in bil mauti, dengan kematian. Wa huwa, adapun imri'in ini yataraqqabu, menanti-nanti, antafidho, luber, ya. Ruhuhu, ruhnya imri'in, ya kan, min sa'atin, dari satu masa, ila ukhra, ke masa yang lain. Nah ini paragraf sekarang ini bicara tentang kebebasan ekonomi. Jadi kebebasan ekonomi adalah urat nadi bagi kehidupan masyarakat, bagi kehidupan umat manusia, yang semua manusia membutuhkan materi karena manusia membutuhkan makan, minum, sandang, pangan, papan, gitu kan. Maka katanya, ketika umat manusia ini tidak dilepaskan, apa yang tidak dilepaskan? Kebebasan berdagangnya, kebebasan bertaninya, kebebasan industri, kebebasan mengeksplorasi tambang karena ingin memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Maka katanya, kalau tidak dibebaskan ini, maka kehidupan umat manusia ini seperti kehidupannya seseorang yang diikat, yang dibelenggu teramat kuat, dan lehernya itu diikat oleh tambang, oleh tali yang kuat, di mana kedua laki-laki, ya kan, salah satunya misalkan laki-laki itu memegang tambang yang ada di sebelah kanan, satunya lagi memegang di sebelah kiri, gitu. Dan mengekang, diikatkan di leher, ya kan. Nah, lalu kemudian kedua laki-laki yang memegang tambang yang diikatkan ke leher itu, dia menakut-nakuti, itu kan, menakut-nakuti bahwa mereka berdua ini akan mencekiknya atau mengancam akan membunuhnya. Nah, seseorang ini dari masa ke masa, ya karena lehernya itu diikat oleh tambang, selalu diintimidasi, diancam, ditakut-takuti, sehingga dari satu masa ke masa dia hanya menanti kematian. Was-was, tahu-tahu jangan-jangan ruhnya akan lepas kapan saja. Gitu. Nah ini kalau tidak ada kebebasan ekonomi, itu seperti itu. Gambarannya seperti orang yang diikat lehernya, lalu kemudian sambil diancam dan ditakut-takuti, lehernya akan dicekik kapan saja, ditakut-takuti untuk dibunuh, gitu. Nah itulah istilahnya, kalau gambaran ini semacam hegemoni, gitu ya. Hegemoni ekonomi, monopoli ekonomi, lalu kemudian mengekang ekonomi satu dengan ekonomi yang lain, hanya orang-orang tertentu saja yang bergerak, yang lain tidak boleh, misalkan. Atau kalau ada orang yang melakukan kegiatan ekonomi, pengembangan ekonomi, lalu kemudian dijegal, dihancurkan, misalkan. Nah ini berarti menyalahi kebebasan ekonomi.
Jadi harus ada kebebasan ekonomi gitu. Inna Aurobata, sesungguhnya orang Eropa, katanya Auroba itu, lam taqbidu, itu tidak menguasai Auroba itu ala nasyati tharwati, atas pokok-pokok kekayaan, ya kan, ya, pokok-pokok kekayaan, illa kecuali ba'daan atlaqat, setelah Auroba itu melepaskan al-hurriyata, terhadap kebebasan, al-iqtisadiyata, yang bersifat ekonomi, min quyudiha, dari tali-talinya al-hurriyah, ma'ama, serta sesuatu, atlaqathu, yang Auroba itu melepaskan hu, terhadap ma, min anwa'il hurriyati, dari warna-warninya atau ragamnya kebebasan. Fafiyadiha, maka di dalam kekuasaannya Auroba, al-yawma, di hari ini, ya kan, arwahul masyariqati, ruh-ruhnya, spirit-spiritnya orang timur. Fa in sya'at, maka ketika Auroba itu menghendaki, ya kan, bukan arwahul masyariqah, itu ruh-ruhnya ya orang timur. Fa in sya'at, maka ketika Auroba itu menghendaki, qatlahum, terhadap membunuh masyariqah, iya kan, mana'at, maka Auroba itu cukup dengan mencegah anhum, dari masyariqah, amwalaha, terhadap harta-hartanya Auroba. Waroddat, dan Auroba itu mengembalikan ilaiha, kepada negaranya Auroba, ma, terhadap sesuatu, fi biladihim, yang ada di dalam negaranya masyariqah, min dahabiha, dari emasnya Auroba. Nah ini katanya sesungguhnya orang Eropa itu, ini konteksnya tahun 1800-an, 1913 ini buku ini ditulis. Nah, orang-orang Eropa itu tidak menguasai kekayaan, katanya, kecuali setelah mereka itu melepaskan, ya kan, kebebasan ekonomi dari belenggu-belenggunya. Artinya setelah belenggu-belenggu kebebasan itu dilepas, lalu kemudian terjadi kebebasan ekonomi di Eropa, pada saat itulah orang-orang Eropa menguasai kekayaan. Bersamaan dengan bebasnya ekonomi juga dilepaskan pula, ya kan, belenggu-belenggu kebebasan-kebebasan yang lainnya. Nah, makanya katanya hari ini kekuasaan itu ada di tangan orang Eropa, di mana jiwa, ruh, ya kan, nyawa orang timur, katanya, hari ini ada di tangan orang Eropa. Kalau orang Eropa ingin membunuh orang timur, cukup, katanya, harta-harta kekayaan orang Eropa itu di-stop, ya kan, di-stop, tidak mengalir ke orang-orang timur. Dan emas-emas, permata, mutiara, kekayaan ke orang-orang Eropa cukup dikembalikan dari negara-negara timur itu kembali ke negaranya, itu ke negara Eropa. Maka itu hari ini yang terjadi seperti itu, katanya. Jadi ini namanya monopoli ekonomi Eropa Barat terhadap dunia timur, gitu ya. Inna artinya kalau istilahnya ini, kalau istilah sekarang itu embargo, gitu ya.
jadi embargo itu. Inna biladana sesungguhnya negara kami, negara kita ini katanya. Ghaniyatun itu kaya itu. Biturbatiha dengan bumi-buminya, bilad wa ma'adiniha dan sumber-sumber, maksudnya tambangnya bilad. Walakinaha akan tetapi bilad ini fakiratun, miskin, fakir, birijaliha terhadap pemimpin-pemimpin bilad al-akfiya yang para ahli, yang mencukupi, yang ahli ya, li is'adiha pada upaya mensejahterakan, membahagiakan bilad, wan nuhudi dan membangkitkan biha terhadap bilad. Nah, katanya negara kita ini, negara timur itu sebenarnya buminya, lalu kemudian ma'adin, di situ ada minyak, ada uranium, ada macam-macamnya yang ada di bumi, itu kaya sebenarnya, ya kan? Tapi kita miskin tokoh-tokoh, para ahli itu. Kita miskin sumber daya manusia. Sumber daya alam, SDA, kita kaya. Tapi sumber daya manusia kita miskin. Kita tidak memiliki ahli itu untuk mengeksplorasi minyak. Kita tidak punya ahli untuk memproduksi teknologi. Kita tidak punya ahli berbagai hal. Itu. Nah itu katanya. Ya'ti datang al-aznabiyu, akhirnya datang nih orang lain, orang asing, bila dana kepada negara kita. Fayabta'u di sini diartikan yashtari. Kemudian aznabi itu membeli ardona terhadap bumi kita. Wayantafi'u dan ajnabi itu mengambil manfaat bi khairatiha terhadap kebaikan-kebaikan atau kekayaan-kekayaannya bilad, au yunalu atau diperoleh fiha di dalam bilad imtiyazun, hal-hal yang istimewa, hal-hal yang pilihan, hal-hal yang excellent itu. Fayastasmiru kemudian terus memburu upaya mengetahui ajnabi itu mawadi'a terhadap tempat-tempat minha dari bilad, wa istakhriju dan upaya mengeluarkan, mengeksplorasi ajnabi itu ma terhadap sesuatu fi butuniha yang ada di dalam perut bilad, di dalam perut perut bumi, min ajinnatil ma'adini dari sumber-sumber pertambangan, allati yang tudiru yang butun itu mengeluarkan alaiha atas ma'adin, atas pertambangan itu mengeluarkan apa? Ad-dhahaba terhadap emas-emas, wal fiddota dan perak. Wa nahnu sementara kami handalika dari imtiyaz itu lahunun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak tahu, bi ahwaina dan dengan kesenangan kita, mustaghilluna, orang-orang yang sibuk hanya dengan kesenangan kita saja gitu. Wa ala fasmi oral wahdati, dan atas sibuk atas perpecahan, terputusnya tali persatuan. Akifuna, orang yang tetap, artinya orang yang selalu sibuk dengan perpecahan. Nah, paragraf ini menarik sekali. Nah, karena sumber daya alam SDA kita kaya,
sumber SDM, sumber daya manusia kita miskin, datanglah ajnabi, orang asing, orang lain datang ke negara kita, membeli bumi kita, lalu kemudian memanfaatkan kebaikan-kebaikan dan kekayaan bumi kita, dan menemukan hal-hal yang istimewa, par excellent, imtiaz. Lalu kemudian mereka bergerilya mencari tempat-tempat yang potensial, yang mengandung kekayaan alam, lalu kemudian mengeluarkan menemukan sumber-sumber tambang, lalu kemudian setelah ditemukan mereka mengeluarkan tambang-tambang itu dari perut bumi, di mana dari perut bumi itu mengeluarkan emas, mengeluarkan perak, mengeluarkan timah, mengeluarkan besi, uranium bahkan. Sementara kita orang-orang yang tidak mengerti, lalai dengan kekayaan alam kita. Dan kita sibuk dengan kesenangan dan nafsu kita, dan kita sibuk dengan perpecahan kita. Jadi orang lain sudah berbicara tentang teknologi, berbicara tentang mengeksplorasi kekayaan alam, tapi kita sibuk dengan perpecahan kita. Jadi wal hurriyatus siyasiyatu, kebebasan politik, antakuna, ketika ada al ummatu, umat manusia, mustaqillatan, merdeka, independen, istiqlalan, dengan kemerdekaan taman yang sempurna, bikulli sya'nin, di setiap keadaan, min syu'uniha, dari keadaan-keadaan umat, ghairu muqayyadatin, tanpa diikat, bisalah silih umatin, dengan rantai-rantainya umat manusia, ghairiha, selainnya umat, maksudnya merantai orang lain. Fahiyya, maka adapun umat, allati, adalah umat, tadu'u, yang meletakkan, ya kan, andi mataha, terhadap peraturan-peraturan, ya kan, aturan-aturannya umat, atau allati yang tulaimu, yang pantas, antima itu, mizajaha, terhadap wataknya umat itu, karakternya umat itu. Watumdi, dan melestarikan umat itu, al-uhuda, terhadap perjanjian-perjanjian, ma'aman, bersama seseorang, saat, yang mengharapkan umat itu, minal umami, dari umat-umat yang lain, watadribu, dan umat ini membuat ad-dharaiba, terhadap perbuat pekerjaan-pekerjaan, alama, atas sesuatu, yaridu, yang ma itu sampai, ilaiha, kepada umat, min sil'id diyari, dari harta bendanya negara, al ajnabiyati, yang lain, wa tabzulu, dan memasrahkan umat itu, al-wus'a, terhadap kekuatan, litansyitil a'mali, karena menyemangati atau proaktif, ya, menyemangati al-a'mal, aktivitas-aktivitas, ya kan, pekerjaan-pekerjaan, az-zira'iyati, yang bersifat pertanian, wal iqtisadiyati, dan ekonomi, wa dauris sina'ati, dan pabrik-pabrik, industri-industri, al-watoniyati, yang nasionalis, ila ghairi dzalika, sampai pada selain al-a'mal az-zira'iyah, al-iqtisadiyah itu, min mumayyizatil umami, dari hal-hal yang istimewa umat manusia,
pilihan-pilihannya umat manusia al-mustaqillati yang merdeka. Nah, paragraf ini menjelaskan tentang kebebasan politik. Jadi kebebasan politik itu ketika masyarakat itu benar-benar bebas secara sempurna, benar-benar istiqlal, independen secara sempurna di setiap keadaan, tanpa dibelenggu, itu kan, tanpa diikat oleh rantai-rantai umat manusia yang lain. Itu. Maka kebebasan politik ini diterjemahkannya di sini, umat manusia atau masyarakat itu boleh, masyarakat itu membikin peraturan, undang-undang, hukum, ideologi yang sesuai dengan watak, jiwa dan karakter rakyatnya, gitu. Lalu kemudian melestarikan perjanjian-perjanjian, itu artinya perjanjian-perjanjian dengan semua komponen bangsa, dan perjanjian bilateral, perjanjian antar bangsa, gitu. Dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya, ekspor impor, gitu ya. Lalu kemudian memasrahkan kekuatan, ya kan, atau menyediakan kekuatan politik agar menjamin kegiatan-kegiatan pertanian, ekonomi, industri yang nasionalis, gitu, dan yang lain sebagainya, gitu, dari berbagai hal-hal yang penting, istimewa bagi rakyat, gitu. Jadi makanya kalau diistilahkan itu kontrak sosial, gitu ya. Kalau di sini, kalau dalam perspektif Islam itu al-uhud ma'aman saat minal umam. Jadi menjaga dan melestarikan perjanjian antar anak bangsa, perjanjian antar negara, gitu. Karena itu penting, karena yang namanya negara itu pasti ada batas teritorialnya, bertetanggaan dengan negara yang lain, itu kan berhubungan, bertetanggaan, itu gitu. Ada perjanjian-perjanjian internasional, ada perjanjian nasional, gitu. Wala tatimu, dan tidak sempurna, hadil hurriyatu, inilah kebebasan, illa kecuali ida wuqifat, ketika diberi pertolongan al ummatu, umat manusia, litasbiti arkanil hurriyati, untuk merealisasikan atau untuk menetapkan pondasi-pondasi kebebasan as-salasi yang ada 3 itu, kebebasan ekonomi, politik, dan kebebasan berkumpul, allati yang taqaddama, yang sudah sudah terdahulu dzikruha, penyebutannya, as-salas, yang sudah disebutkan di atas maksudnya. Fa in lam takun, maka ketika tidak ada al-ummatu, umat manusia, kadzalika, yaitu idza wuqiyat al umat itu, karena maka ada sayruha, perjalanannya umat, nahwat taroki, kepada keluhuran, menuju kepada keluhuran, batian, itu sangat lamban, gitu. Fa'ana wa anni, dan kita ini, litoli'i, bagi orang yang pincang, ayyudrika, toli itu menemukan, sya'ad doli'i, terhadap tujuannya orang yang
yang kuat. Nah ya kan, jadi kebebasan tersebut itu tidak bisa sempurna kecuali memang kita diberi pertolongan oleh Allah, gitu kan. Umat manusia itu untuk mengokohkan tiang-tiang kebebasan yang ada 3 yang sudah disebutkan tadi, kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan individu dan berjamaah tadi. Nah, kalau umat manusia itu tidak diberi pertolongan, ya maka perjalanannya untuk meraih peradaban tinggi itu lambat katanya. Seperti orang yang pincang, ya, yang kakinya itu cacat satu misalkan, itu seperti meraih seperti orang yang normal gitu. Artinya seperti ada pepatah, kekuatannya semut tapi keinginannya gajah gitu. Jadi kemampuannya itu kemampuan semut tapi keinginannya gajah, jadi susah gitu. Wajib alal ummati, atas umat manusia, in arodat, ketika umat itu menghendaki al hayata, terhadap kehidupan, antas ya umat itu harus berjuang libathi anwa'il hurriyati, kepada menyebarkan, menumbuhkan berbagai macam kebebasan al-arba'ati yang ada 4 itu, fi nufusi abnaiha, di dalam hati-hati rakyatnya umat atau anak-anaknya umat. Fa innal ummata, maka sesungguhnya umat manusia, in faqadat, ketika menghilangkan hurriyataha, terhadap kebebasannya umat, allati, yang hiya, yaitu hurriyah, qiwamu hayatiha, adalah pusaka kehidupannya umat, kanat, maka ada umat itu aqrabu, itu lebih dekat, ilal inhilali, kepada keterlepasan, wazawali, dan hilang, minha, dari hurriyah, ilal baqai, menuju pada kekokohan atau ketetapan. Nah, jadi umat manusia itu kalau ingin hidup, katanya, ya wajib untuk berjuang untuk menyebarkan, untuk mengokohkan berbagai ragam kebebasan yang ada 4 tadi di dalam jiwa-jiwa rakyatnya atau dalam jiwa-jiwa anak-anak generasinya. Maka umat manusia itu ketika ketika dia itu menghilangkan kebebasan, sementara kebebasan itu adalah pusaka hidupnya sendiri, ya maka dia dekat menuju kehilangan, kemudian lepas gitu, artinya ambyar lah gitu. Minha, sedangkan dari kebebasan itu, ilal baqai, sesungguhnya menuju kekokohan atau survival gitu. Fata syaddadu, kemudian kuatkanlah kamu ayuhan nasi, wahai remaja milenial al-karim yang mulia, wa ta'allam, dan belajarlah kamu durusal hurriyati, terhadap pelajaran kebebasan as-sahihati, yang benar. Wahdar, dan takutlah kamu, antadunna, kamu menyangka, kamu berasumsi, al-hurriyata, terhadap kebebasan, terhadap sesuatu, yadunnuhu, yang menyangka, terhadap man, seseorang, la khalaqa, yang tidak memiliki bagian sama sekali, lahum, bagi man. Tumma asya',
asyi'a, as'a, tumma as'a, kemudian berjalanlah kamu linashriha, untuk menyebarkan hurriyah fi ummatika, di dalam umat kamu, wajhad, dan sungguh-sungguhlah kamu nafsaka, terhadap diri kamu, fi tahriri biladika, untuk memerdekakan negaramu, min rikil adati, dari perbudakan kebiasaan, al-asafilati, yang rendah, wal akhlaki, dan akhlak, al-fasidati, yang rusak, wat'ab, dan susah payahlah kamu gitu, litaksi litaksiro, supaya kamu memecahkan, ya kan, anha, dari umat, aglalal ubudiyati, terhadap belenggu-belenggu perbudakan, allati, yang tanwu, tanwu biha ini kalau disarahnya itu al-ighlal uyud wa tuthqiluha, memberatkan, aghlal itu memberatkan, biha, terhadap umat. Fa'asa antan syato, semoga saja berusaha umat itu melepaskan gitu, min iqaliha, dari belenggu atau dari tali-talinya umat, wa tatroha, dan umat itu membuang, anha, dari umat, quyudaha, terhadap tali-talinya umat, wa takuna, kemudian umat itu ada, bidzalika, dengan tansato itu, ummatan, sebagai umat hurrotan, yang merdeka, tastati'u, yang umat itu mampu, kuasa, al-baqa'a, terhadap survival, kokoh, amama madaniyatil umami, di hadapan, ya kan, kemajuan umat, ya kan. Fa inna lil umami, maka sesungguhnya umat manusia, ajalan, itu memiliki waktu, masa, wa ajalu kulli ummatin, setiap masa setiap umat, yaumun, adalah hari, tafqidu, yang umat itu kehilangan hurriyataha, terhadap kebebasannya umat. Nah, ini paragraf terakhir ini katakan, memberi motivasi kepada para remaja yang mulia, kuatlah, belajarlah tentang kebebasan yang benar, ya, bukan kebebasan yang tidak benar, ya. Dan takutlah kamu pada dugaan bahwa kamu bukanlah orang yang akan mendapatkan bagian dari kebebasan itu, gitu. Artinya jangan pesimis gitu. Kemudian sebarkanlah kebebasan itu di tengah-tengah umat manusia. Ya, karena ini konteksnya ketika dijajah ini Lebanon, ya kan, Beirut, lalu kemudian Mesir itu kan dijajah oleh Prancis, ya. Ya, jadi harus terus memproklamirkan kebebasan. Dan sungguh-sungguhlah kamu untuk memerdekakan bangsamu, tahriri biladika, ya kan, dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang memperbudak, dan akhlak-akhlak yang rusak. Dan kamu harus sekuat tenaga, bersusah payah untuk melepaskan belenggu perbudakan yang membebani masyarakatmu, gitu. Dan berharap
kamu mampu melepaskan belenggu-belenggu itu dan membuangnya, ya, membuang ikatan belenggu-belenggu itu dari masyarakatmu, sehingga masyarakatmu betul-betul menjadi masyarakat yang merdeka, yang tidak diperbudak oleh kolonial, yang mampu survival kokoh di hadapan kemajuan dan mampu membangun peradaban dan kebudayaannya. Maka sesungguhnya umat manusia itu memiliki waktunya sendiri. Nah, waktunya setiap umat manusia adalah hari di mana dia kehilangan kebebasannya. Demikian pengajian sore hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.